How may I help you? We're seeking a girl and a witcher. We'll pay if you've seen them. Master Rience will recompense you handsomely for illumination as to their whereabouts. Gila, gengs. Openingnya aja sudah sekeren ini. Seperti yang kita tahu, mereka bertiga kini bak pamen ke tercinta yang harus kita kawal, 1 versus everybody. Tak ayal jika mereka ingin menetap harus membayar lebih supaya pemilik kosan tidak ember, dan TKP di awal-awal ini akan berkecimpung di utara, tepatnya di pinggiran kerajaan Redania. Geralt, dia masih dingin terhadap Yenny, tapi ia tetap mengawal dia, memastikan keamanan di saat Yenny melatih putri ciri. Namun bisa kita lihat betapa besarnya ancaman dari luar yang mengharuskan mereka untuk kembali bergerak supaya tetap aman. Ciri, Yennefer, we're leaving! Quickly! You lads! Where the fuck are they? Burn it all down! For your discretion. Di tempat berikutnya, entah bisa berapa lama mereka bertahan, yang jelas sekecil apapun itu kesempatannya, prioritas mereka tetap melindungi dan melatih putri ciri, tapi lagi-lagi Geralt merasa tidak enak hati, jadi ia pun memutuskan untuk kembali bergerak. Singkat waktu saja, ceritanya mereka ini sudah jalan sangat jauh sekali, menuju tempat terpencil yaitu lemburnya si Bogel Yarpen. Apakah di sini mereka benar-benar aman? Ya setidaknya punya banyak waktu gitu untuk melatih putri ciri. Tapi nak teuing atunya. Yang jelas di keesokan harinya si Yarpen yang habis dari pasar memberitahu putri ciri bahwasannya nanti malam ada festival topeng. Memang sebuah ide gila untuk pergi ke sana karena pasalnya mereka sedang bersembunyi, tapi putri ciri maksa, katanya cuma sebentar doang dan janji tidak akan jajan seblak. Di tempat lain kita diperlihatkan seorang pawang monster bernama Peldok. Tiba-tiba didatangi Rience, usut punya usut. Rience lagi nyari monster yang bisa melacak seseorang. Kebetulan ada satu monster bernama Jack Apache yang bisa melakukan itu. Tapi scene kita alihkan lagi ke Camp Elf yang mulai ada keretakan pasca Francesca membanting setir jadi lebih mencari putri ciri. Sementara panglima mereka bernama Galatin tidak setuju dengan ramalan atau apalah itu. Baginya gadis itu diburu Nilfgaard yang berarti itu adalah ancaman dan harus dibunuh. Karena Nilfgaard lah penyelamat Elf sesungguhnya yang sudah jelas-jelas telah memberi kita tempat. Bahkan belum apa-apa, terpecahnya prajurit sudah berdampak buruk dengan jatuhnya beberapa korban di pos penjagaan akibat melemahnya kekuatan. Geralt rupanya mengizinkan putri ciri tapi dengan pengawasan ketat. Kenapa putri ciri sangat ingin pergi ke festival ini? Karena memang putri ciri kerap menghadiri festival serupa yang suka diadakan di istana. Putri ciri juga ingin mencoba wahana labirin tapi ia tidak terkejar sampai hilang dari pengawasan. Di saat itulah monster Jack Apache suruhan Rience muncul. Mereka pun segera kembali, tapi Geralt tidak aneh kalau Rience bisa menemukannya. Karena dia tahu kemampuan monster Jack Apache, pasti dia menggunakan darah ciri yang sempat dicuri dari Kaer Morhen. Jadi si Rience ini sudah sangat merasakan kemanapun dia akan menemukan kita, kecuali kita bisa menemukannya lebih dulu. We draw him out. We give him the thing he wants most. Me. Geralt setuju dengan hal itu, jadi di keesokan harinya, Geralt akan memanfaatkan status Yarpen si tukang pengawal iring-iringan. Geralt sangat mengenal Peldok, jadi dia ingin Yarpen pergi ke tempat biasa Peldok nongkrong, membuat sebuah percakapan sekencang mungkin supaya terdengar si Peldok. Jadi dengan begitu, dia pasti akan menjual informasi ini ke si Rience, tapi kita masih kekurangan orang, cuma Geralt sudah tahu harus manggil siapa.
Come on! No! This is what we do, my sweet. We are creatives. Jaskier sedang ada masalah dengan Jablay karena dia tidak sanggup bayar, tapi tiba-tiba muncul si Philippa bersama Pangeran Redania, adik Raja Pisimir bernama Radopid. Tentunya semua ini juga atas perintahnya, supaya mendekati Jaskier secara halus dengan menawarkan tempat bagi Putri Cirilla karena dengar-dengar dia sedang diburu oleh semua kerajaan. Jaskier yang banyak mikir pun pada akhirnya Philippa ngancam akan mengusut perbuatan Jaskier yang telah membantu Elf kabur, atau kau membawa Putri Cirilla ke Redania dalam waktu 5 hari. Oi! Setelah mereka pergi, terbitlah si Bogel yang memintanya supaya ikut. Setelah bertemu Geralt, rencana pemancingan pun diutarakan. Awalnya Jaskier merasa cemas, karena ini layaknya misi bundir. Jaskier tahu Rience menginginkan Putri Ciri hidup-hidup tapi tidak dengannya. Namun setelah diyakinkan Geralt kalau ia dan Yennefer akan melindunginya, Jaskier pun akhirnya deal. Dan waktu juga tidak terasa sudah sore saja, mereka mendirikan camp di dekat reruntuhan bersejarah Elf. Istananya Ratu Aeryn sekaligus saksi bisu pertarungan dahsyat antara Elf dan manusia. Hal itu membangunkan adrenalin Putri Ciri yang digadang-gadang sebagai penyelamat dunia untuk menciptakan revolusi sebagai penengah supaya tidak ada lagi konflik. Neutrality. Kembali ke camp Elf, entah apa rencana Francesca karena tiba-tiba dia berubah pikiran, setuju dengan sarannya si Galadin untuk kembali menyatukan kekuatan, jadi mereka akan membereskan semua urusan satu persatu secara bersama. Ciri! Ciri rupanya lagi merenung, tapi tiba-tiba Geralt merasakan kehadiran orang lain. Mereka berdua pun ngumpet dan benar itu adalah Rience. Cirilla of Sintra. She can do this. I might beat you with my wits. This is too easy! Can you keep it open? Some new strain of chaotic insanity. Archers, get down! Keep it open. Come on, I got you. I got you. Thank you, Jaskier. Jadi bangsa Elf ini bukan ikut-ikutan perang ya gengs, posisi mereka memang sedang mengamankan wilayah tersebut. Jadi bagi mereka siapapun itu baik penyihir atau manusia, apalagi sudah memasuki bangunan keramat Elf, maka wajib dibunuh termasuk Yennefer.
Padahal Francesca mengenalnya, tapi dia merasa kecewa karena Yenny yang sempat ngaku elf tapi tidak pernah berjuang untuk elf, makanya dia marah ke Yenny. Francesca juga tidak tahu ada Putri Ciri di sana karena memang belum pernah bertemu, hanya si Pak Boy seorang yang tahu. Tapi dia tidak pernah bercerita karena balik lagi, alasannya sama ketika dia memutuskan meninggalkan Ciri, baginya Ciri hanya manusia pembawa kematian bagi para elf. Cuma saat ini kita fokus ke si Galatine yang akan pergi menemui teman lamanya untuk minta bantuan. Kejadian tadi membuat Yennefer punya pikiran untuk membawa Ciri ke Aretuza karena menurutnya di sana lebih aman dan Ciri juga bisa fokus melatih Chaos. Awalnya Geralt tidak setuju karena dia gak bisa ikut ke sana jadi tidak bisa mengawasi Ciri. Tapi setelah diyakinkan Yennefer supaya Geralt percaya kepadanya, dia pun akhirnya setuju. Tapi akan kembali menjemput Putri Ciri setelah membereskan Rience. Sementara Rience-nya disembuhkan oleh seorang penyihir, pasti dia adalah atasannya. Jaskier kembali didatangi mereka berdua, cuma di sini Jaskier lebih kebingung aja. Jatuhnya serba salah, jadi dia ikutin permainan mereka berdua, malah minta supaya membunuh Rience. Katanya biar dapat kepercayaan dari Ciri Geralt. Yennefer juga sudah bergerak, tapi dia tidak bisa gegabah membuka portal karena bisa terlacak. Jadinya harus berjalan nyeker, tapi Yenny mampir dulu ke kantor pos untuk mengirim surat ke Aretuza. Berpesan supaya yang nerima adalah Tissaia langsung, lain dengan Putri Ciri yang berpapasan dengan seseorang. Seketika Ciri melihat kalau dia akan terbunuh, tapi Yennefer keburu datang, katanya anak ini jangan didengar karena dia sedang mabok etanol. Arrow struck you. Remember when I said we need to keep a low profile? That was not that. Keesokannya, Jaskier sudah bersama Geralt lagi. Mereka mendatangi Quadringer dan Ven. Ternyata sudah saling mengenal karena mereka berdua sebelumnya pernah ke sini. Sedangkan tujuan kali ini, Geralt mau mencari tahu siapa penyihir di balik aksi Rience. Ven terkejut kenapa Geralt tahu dengan Rience. Katanya Rience sedang memburu temannya. Ven juga sebenarnya tidak tahu orangnya. Tapi dia tahu memang ada beberapa penyihir yang memiliki murid rahasia untuk menjalankan bisnis kotornya berbasis di sebuah kastil bernama Puilpen. Geralt sendiri tidak asing dengan nama kastil itu dan tahu persis di mana lokasinya. Tapi ia akan pergi sendiri karena terlalu berbahaya. Cuma si Quadringer berpesan supaya Geralt jangan masuk terlalu dalam karena siapapun penyihir itu, dia pasti sangat berbahaya. Thank you for your time. Thank you. Yennefer mendatangi temannya bernama Keira bermaksud untuk minta bantuan supaya membuka portal ke Aretuza. Tapi keburu ada konsumen lain yang juga ingin dibukakan portal. Melihat Bogel tersakiti, Putri Ciri dengan gegabah melepaskannya. Jadinya Yennefer pun terpaksa harus mengeluarkan sihirnya untuk membunuh dia. Tapi alih-alih menyelesaikan masalah, Keira memperingati Yennefer kalau dia adalah salah satu anak buah Hofpenegel, kabur atau kalian akan dipenggal. Jaskier kali ini yang mendatangi Radovid, minta supaya membantunya untuk mengungkap otak di balik Rience. Jaskier cerita sempat mendatangi Quadringer dan Ven, tapi kami tidak mendapatkan informasi yang diinginkan. Jaskier tahu penyebabnya karena bayaran Geralt kurang. Tapi tidak denganmu, kau pasti punya uang yang cukup untuk membantunya bicara. Tapi Radovid ingin Jaskier supaya melantunkan dulu syairnya, terutama yang tentang Witcher. Dia sangat menyukai lagu itu. Geralt sudah sampai di kastil, cuma kita alihkan dulu ke si Cahir. Entah gimana ceritanya karena tiba-tiba dia sedang bertarung dengan prajurit Redania. Anehnya lagi Galatine juga tiba-tiba menyelamatkan Cahir. Faktanya mereka sudah saling kenal sewaktu di Cintra, bahkan Cahirlah teman lama yang dimaksud si Galatine. Lain dengan nasib Pringila, dia sangat kucel, kumel, hidung, genek, bahkan dijadikan tester, memastikan minuman oleng Emir tidak beracun. Tidak sedikit di antara mereka yang mati terus dibuang. Tapi kali ini Pringila terpikirkan sesuatu untuk menggantikan yang mati dengan dirinya. Di sisi lain, Jaskier juga telah selesai menyanyikan 3 lagu yang membuat Radovid sangat terkesan dan berjanji dia akan mencari tahu Rience dan kelompoknya. Faktanya, kastil ini adalah semacam laboratorium. Betapa edannya penyihir ini karena dia sedang melakukan sebuah eksperimen aneh. Lebih mengejutkan lagi, Geralt menemukan orang yang mirip dengan Ciri.
sangat ketakutan dan berkata dia mendatangi kami setiap malam merintih supaya Geralt menghentikan dia. Tapi saat Geralt bertanya siapa orang itu, tiba-tiba muncul monster buatan bermaterialkan tubuh manusia. Gelonya kira-kira siapa cenah gengs penyihir sakti yang nyuruh Rience? Nah, kan Fringilla berhasil kabur, tapi kita alihkan lagi ke Redania yang sedang kumpul makan-makan. Radovid memberitahu Philippa kalau dirinya baru saja mendapat kabar dari Jaskier. Dia yakin Cordinger dan Pen mengetahui soal Rience, minta supaya segera bergerak ke sana. Cordinger dan si Pennya sendiri secara tiba-tiba didatangi Rience. Dia tahu dari jejak dan bau si Witcher. Jadi kalian berdua tidak bisa berbohong daripada nantinya merepotkan. Tanpa basa-basi, Rience membakar mereka berdua beserta rumah-rumahnya. So, Di Aretuza, Tissaia baru menerima surat dari Yenny, tapi sepertinya Yenny tidak memberitahu kalau dirinya membawa putri Ciri. Sebesar apapun kesalahan Yenny dan seburuk apapun hubungan mereka, hati kecil Tissaia masih menyayangi Yenny. Jadi dia mengizinkan tapi akan bertemu dulu di Gorspellen hanya untuk memastikan dia tidak akan membawa masalah dan hal itu juga dapat dukungan dari sipil Gepors. Kembali ke Geralt, si awewe yang terdagor monster tadi baru sadar dari pingsannya. Hal ditenangkan Geralt seraya bertanya siapa kamu dan dia adalah who are you? We're tied by destiny. I'm Ciri. wah, siapa cina dia sebenarnya, gengs? Kok bisa sangat mirip udah gitu tahu semuanya? Kating, atunya, bye-bye.